Kita membahas tentang induksi magnetik ya, atau medan magnetik, sama saja, bedanya apa? Anak-anak, kalau ada sebuah magnet, maka yang dimaksud medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dapat dirasakan adanya gaya magnetnya. Baca begini ya, misalnya ada sebuah magnet utara, kita letakkan dekat dengan magnet itu, maka kutub utara itu akan mendapat gaya tolak menolak dari magnet itu, sehingga dia menjauh dari kutub utara dan dia mendekat ke kutub selatan. Kalau di sini arahnya ke kanan ya, kalau di sini arahnya menuju kutub selatan. Nah, lintasan magnet utara inilah yang dinamakan garis gaya magnet. Jadi garis gayanya itu akan mengikuti alur seperti ini. Nah, garis gaya magnet ini tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Nah, garis gaya ini menunjukkan medan magnet. Artinya kalau dia rapat berarti medannya kuat, kalau renggang berarti medannya lemah. Nah, pertanyaannya, apakah medan magnet hanya ditimbulkan oleh magnet saja? Nah, ada seorang namanya Oersted ya, dia melakukan sebuah percobaan, yaitu dia meletakkan jarum kompas, lalu di atasnya dibentangkan kawat yang sejajar dengan kompas itu. Jika kawat itu diberi arus listrik, ternyata jarum itu menyimpang dari keseimbangannya. Ya, jadi ketika ada arus, maka kompasnya menyimpang. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa di sekitar kawat berarus ini berarti menimbulkan medan magnet. Karena magnetnya ini terpengaruh, ya, berarti ada gaya yang membuat magnet kompas ini dia bergerak. Jadi di sekitar kawat berarus listrik itu ada medan magnet. Nah, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak itu dinamakan induksi magnetik, simbolnya B. Ya, jadi induksi magnetik itu adalah kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik. Ya. Nah, sekarang bagaimana pola-pola garis gaya magnetik di sekitar kawat arus listrik ya? Pada sebidang karton datar ya, lalu ditembus dengan kawat tegak lurus, lalu di atas karbon ditaburkan serbuk besi ya. Maka ternyata serbuk besi itu akan menempatkan dirinya seperti ini ya. Jadi dia lingkar seperti ini. Nah, jadi garis gayanya itu berupa lingkaran-lingkaran ini. Jadi pola garis gaya di sekitar arus lurus berupa lingkaran-lingkaran yang pusatnya pada arus tersebut ya. Jadi garis gayanya itu ada yang begini, ada yang keluar lagi, ada yang di tengah. Jadi intinya melingkar semuanya dengan pusat di arus tersebut. Nah, sekarang kita menentukan arah medan magnetik atau arah induksi magnetik oleh kawat berarus listrik ya. Aturannya adalah dengan aturan tangan kanan anak sekalian. Ya, jadi ibu jari ini arusnya, lalu lingkaran arah keempat jari kita itu menyatakan arah medannya ya. Jadi kalau arusnya ke atas, maka medannya adalah muter begini. Seperti ini ya. Ini arusnya ke atas, lalu medan magnetnya atau induksi magnetiknya adalah melingkar seperti ini. Nah, sekarang hukum Biot dan Safat. Nah, menurut Biot dan Safat, besar induksi magnetik di suatu titik di sekitar elemen arus atau delta B ya, sebanding dengan panjang elemen arus atau delta L, besar kuat arus I, sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai titik tersebut atau theta, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi misalnya ada kawat berarus ya, panjangnya delta L, lalu arusnya I, lalu ada titik di sini yang berjarak R dan sudutnya ini adalah theta ya. Maka besarnya medan magnet atau induksi magnet di titik B ini itu tergantung dari ini ya, atau kalau ditulis seperti ini ya. Jadi induksi magnetik ini tergantung dari sebuah konstanta dikalikan I ya, lalu jaraknya ini panjang kawat ini berapa, delta L, lalu sinus sudutnya ini, sin theta ini berapa, dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya R ini. Nah, arah B ini tegak lurus dengan R ya, jadi ke sini.
Nah, nilai K itu berapa? Nilai K itu adalah mu0/4pi, atau ini K-nya adalah 10 pangkat min 7. Satuannya Weber per ampere meter. Jadi kalau K kita ganti ini, maka rumusnya adalah mu0 I delta L sin theta per 4 pi R kuadrat. Ini hukum Biot-Savart ya. Nah, sekarang kita lihat induksi magnetik di beberapa kawat ya. Yang pertama adalah kawat lurus panjang. Ya, kalau ada kawat lurus panjang, maka berapakah induksi magnetik di sini atau medan magnet di titik ini yang berjarak A misalnya ya. Nah, maka besarnya adalah mu0 I per 2 pi A. I adalah arusnya, A adalah jarak titik ke kawat ini. Ini kawat lurus panjang. Nah, sekarang bagaimana kalau kawatnya lurus tapi pendek, tidak panjang? Nah, sudutnya ini misalnya titiknya ini ya. Sudutnya ini θ1, θ2. Maka besarnya B di sini atau induksi magnetik di sini adalah mu0 I per 4 pi A kali cos θ1 min cos θ2 ya. Cos θ1 dikurangi cos θ2. Ini nilai B-nya ya. A adalah jarak titik itu ke kawat. I adalah kuat arusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kawatnya berbentuk lingkaran? Jadi ini kawat ini berarus listrik ya, arusnya ke sini anak sekalian. Nah, lalu pada sumbunya ini ada titik A di sini. Nah, pertanyaan di titik A ini berapa besar induksi magnetiknya atau kuat medan magnetiknya berapa di sana? Nah, pakai rumus ini ya. B sama dengan mu0 A kuadrat. Anak-anak ingat ya, A di sini adalah jari-jari dari kawat berarus tadi yang berupa lingkaran ini. I adalah arusnya, arus yang lewat dari lingkaran ini. N adalah banyaknya lilitan. Jadi kalau ini cuma 1 berarti N-nya 1. Kalau lilitannya 2 berarti N-nya 2. Nah, R di sini adalah jarak titik A ke tepi kawat itu. Jadi R bukan jari-jari ya, yang A yang jari-jari. Ini mencari induksi magnetik di titik A ya, di dalam sumbu dari lingkaran itu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia ada di sini? Jadi titik A-nya kita pindah di tengah-tengah sini. Atau induksi magnetik pada pusat kawat melingkar, jadi di sini. Ya, jadi di sini. Nah, lalu besarnya adalah ya kita ganti ini mu0 IN per 2A. Ya, jadi R-nya itu sama dengan A ya. Jadi ini A pangkat 3 ya, sehingga tinggal 2 kali A. Nah, B-nya ke sini ya. Arahnya adalah B-nya ke sana. Anak-anak, kalau ini arusnya muter sini. Jadi kebalikannya, kalau kawatnya melingkar, maka ibu jari sebagai B dan 4 kawat yang ditekuk tadi sebagai I-nya ya. Jadi ini I-nya melingkar, B-nya ke sini. Itu kebalikan dari kawat lurus tadi. Kalau lurus tadi kan ini ya. Coba kalau lurus tadi kan ini. Nah, ini ya. Ini I-nya, B-nya melingkar. Nah, kalau untuk kawat melingkar kebalikannya tadi. Nah, ini adalah 4 jari yang ditekuk itu sebagai arusnya, lalu B adalah arah induksi magnetiknya. Nah, sekarang pada solenoid atau kumparan ya, sekarang ini kumparan. Nah, kumparan ya. Kumparan itu persamanya ini ya, B mu0 IN per 2L. I arusnya, N banyak lilitannya, L panjang dari solenoid ini berapa? Ya, berapa panjangnya? Nah, kemudian adalah selanjutnya adalah induksi magnetik pada toroide ya. Toroide itu apa? Adalah solenoid yang dilengkungkan, yang dikumparkan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini namanya toroide ya, atau toroida. Nah, nilainya berapa? Nilainya sama, tapi L-nya diganti 2πr. Jadi dari 2πr ya, jadi 2πr. Jadi menjadi 2pi kali R ya, seperti ini, mu0 N kali 2πr. Kemudian contoh soalnya, misalnya kawat lurus hampir bersinggungan dengan kawat melingkar ya. Kedua kawat ini terletak pada bidang gambar. Jika arus listrik di kedua kawat itu sama besar, maka berapa induksi magnetik di titik pusat lingkaran yang arahnya
keluar, ini arahnya ya. Kita cari di sini ya, di titik P ini jawabannya. Kita lihat. Nah, di titik P ini mendapat dua medan magnet, satu dari kawat lurus I dan satu dari kawat melingkar ini. Nah, yang kawat lurus I ini arahnya adalah kemana? Keluar ya. Jadi keluar. Kita menggunakan aturan jempol tadi. Ini I-nya, lalu 4-nya keluar sini. Jadi muternya begini ya. Masuk ke belakang, keluar. Jadi oleh I itu titik P ini arahnya keluar. Nah, tapi oleh kawat melingkar ini kan muter begini ya. Arahnya masuk anak sekalian. Arahnya masuk ke dalam. Nah, kalau melingkar ini gampang ya, seperti skrup anak sekalian ya. Kalau skrup berputar ke kanan, maka arahnya adalah masuk ya. Jadi kita bisa memakai aturan skrup ya. Putar kanan itu bisa masuk. Jadi arahnya yang satu keluar, satu masuk. Jadi sebenarnya sama dengan 0. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah gini ya. Nah, ini seperti ini. Berapakah induksi magnet di titik P? Berapa ini titik P ini? Nah, ini adalah sebenarnya lingkaran, tapi cuma seperempat. Maka kita menggunakan yang di pusat lingkaran ya. Rumusnya ini mu0 IN per 2A ya. N-nya ini cuma seperempat, kita ganti seperempat ya. Jadi I 2 kali A, A-nya 3, hasilnya ini 5Pi 10,6 Tesla. Oke, terus ada lagi. Nah, di sini ya. Lingkaran yang terbuat dari kawat jari-jarinya 10 dan jumlah litanya sebanyak 20 dialida arus listrik ya. Jika induksi magnetik di pusat adalah segini, berapakah arusnya itu? Ya, ini adalah di pusat lingkaran juga ya. B-nya kita masukkan, maka I-nya ketemu 200. Nah, sekarang toroid ya. Nah, kalau toroid rumusnya ini ya, 2PA. A adalah jari-jarinya, tinggal dimasukkan ya. B-nya sudah tahu, jari-jarinya untuk ini 5, maka ketemu I-nya adalah 0,6 ampere. Nah, sekarang seperti ini ya. Berapa kuat medan magnet di titik P? Ini kawat lurus ya. Kalau lurus rumusnya kan mu0 I per 2PA. Ya, maka dimasukkan di titik P adalah dimasukkan aja, tinggal 2 kali 10 pangkat min 7. Arahnya adalah menuju kita ya, jadi mendekati pembaca menuju kita. Oke. Nah, sekarang ada dua kawat seperti ini ya, jarak 1 meter. Pertanyaannya adalah tentukan letak titik C di mana kuat medannya adalah 0. Nah, berarti B oleh A sama dengan B oleh B karena 0 ya. Maka rumusnya ini karena kawat terus panjang, rumusnya adalah mu0 IA per 2PA mu0 IB per 2BB ya. Kemudian kita cari I-nya berapa ya, dimasukkan di sini datanya, maka X-nya adalah 1 meter ya. 1 meter di sebelah kiri kawat A ya. Ya, jadi kalau arusnya itu berbeda, maka letak titik yang sama dengan medannya 0 adalah di luar dan dekat yang arus kecil, yaitu jadi di sini. Ini kan lebih kecil ya, jadi di kiri. Tapi kalau arusnya searah, maka di antaranya gitu. Ya. Oke. Sampai di sini pembahasan kita tentang induksi magnetik.